Nah, pada kesempatan kali ini Pak Ferry akan memberikan ilmu Pak Ferry tentang matematika, yaitu tentang materi fungsi kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musade berkarakter, berbudaya. Apa kabar anak-anakku semua? Tentunya dalam keadaan sehat semua ya, dan dalam keadaan bahagia, yang penting itu. Nah, anak-anakku semua, kali ini kembali lagi bersama saya, Pak Ferry, guru matematika kalian, siswi kelas 9. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Ferry akan memberikan materi matematika masih sama babnya, yaitu bab 2 tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Akan tetapi di video sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang persamaan kuadrat, yaitu dengan menggunakan faktorisasi, melengkapi kuadrat sempurna, kemudian yang ketiga menggunakan rumus kuadrat. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Ferry akan memberikan ilmu Pak Ferry tentang matematika, yaitu tentang materi fungsi kuadrat. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah supaya kalian, anak-anakku semua, bisa membuat grafik dari fungsi kuadrat. Jadi nanti di ending video kali ini kalian akan disuruh membuat grafik, atau diusahakan kalian bisa menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Oke, anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini Pak Ferry akan melakukan 2 penilaian. Ya, ingat-ingat, ada 2 penilaian, yaitu penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Yang pertama, penilaian sikap itu Pak Ferry nilai dari bagaimana kalian menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, kedisiplinan kalian mengerjakan tugas, kemudian kejujuran kalian dalam mengerjakan tugas, apakah mencontek atau tidak, memfoto hasilnya teman atau tidak. Yang kedua penilaian dari penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu nanti Pak Ferry akan ambil dari tugas yang akan Pak Ferry berikan, ya, berikan di Google Class. Jadi tugas kuis nanti akan Pak Ferry berikan. Silakan kalian nanti akses di tugas kuisnya, ya. Di situ nanti kalian bisa mengakses tugas yang Pak Ferry berikan. Baik anak-anakku semua, kita sebelum masuk materi pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak semua. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang akan kita pelajari. Nah, anak-anakku semua, sekarang kita masuk ke materi fungsi kuadrat. Anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 9, kalian telah mempelajari materi di kelas 8 tentang relasi, fungsi, dan fungsi linier. Nah, materi yang akan Pak Ferry berikan ini masih sama, terusan dengan namanya relasi, fungsi linier. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat. Bagaimana cara kalian menyelesaikannya, menggambar fungsi kuadrat? Simak selengkapnya di video berikut ini. Baik, kali ini kita akan masuk ke fungsi kuadrat. Tapi materi fungsi kuadrat ini kita akan membahas tentang materi yang awal terlebih dahulu tentang fungsi kuadrat, yaitu bentuk umum fungsi kuadrat dan menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi nanti kita akan berfokus pada bentuk umum fungsi kuadrat dan menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, anak-anakku semua, kalian bisa mengingat kembali
ya, mengingat kembali di sini. Kalian dulu di kelas 8 sudah mempelajari tentang relasi, fungsi, dan fungsi linear. Nah, di sini kita akan mencoba merecalling kembali atau mengingat kembali tentang fungsi linear ya. Yang kalian masih ingat ada fungsi f(x) ya kan? Fungsi linear itu kan f(x) misalkan x plus 5. Ini merupakan fungsi linear. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali tentang fungsi linear sebelum kita masuk ke fungsi kuadrat. Nah, baik anak-anakku semua, sekarang mari kita lengkapi tabel di bawah ini tentang fungsi linear. Misalkan nilai x-nya itu diberikan nilai x min 1, 0, 1, 2. Kita akan mengisi tabel-tabel yang masih kosong di sini. Dan diberikan fungsi f(x) itu yang pertama adalah x plus 2. Nah, kita akan mengisi nilai f(x) ini berapa. Dan kalian masih ingat f(x) itu dia sama dengan y, ya kan? f(x) itu sama dengan y. Maka kalau nilai x-nya diketahui, maka tinggal mudah kita mencari nilai y-nya dengan cara tinggal kita substitusikan nilai x ini min 1, 0, 1, 2 disubstitusikan ke sini atau diganti, dimasukkan ke dalam fungsi f(x)-nya ini. Baik, misalkan untuk x ini yang ini ya, untuk x sama dengan negatif 1, maka f negatif 1 sama dengan x-nya diganti dengan angka negatif 1. Negatif 1 ditambah 2. Jadinya ingat, hati-hati, hutang 1000, kamu punya uang 2000. Berarti masih punya uang 1000. Nah, seperti itu. Sekarang kita x sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaan ini, f(x) sama dengan 0 ditambah 2. 0 tambah 2, 2. Ketemu. Kemudian untuk x sama dengan 1, f(x) sama dengan maaf f1 ya, ini f1, ini f0, maaf. F1 nya maka 1 ditambah berapa ini, 2, hasilnya 3, ketemu. Kemudian x sama dengan 2, maka f2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4, ketemulah nilainya ini. Nah, anakku semua, selanjutnya untuk f(x) sama dengan x negatif 2, kita masukkan. Untuk x sama dengan negatif 1, maka f negatif 1 sama dengan negatif 1 dikurangi 2. Nah, ini hutang 1000, hutang lagi 2000, maka jadi hutang 3000. Kemudian x sama dengan 0, f0 sama dengan 0 dikurangi 2 adalah negatif 2. X sama dengan 1 sekarang. F1 sama dengan 1 dikurangi 2. Berapa? Punya uang 1000, utangnya 2000, berarti negatif 1. Sedangkan yang terakhir x sama dengan 2. Nah, oke, untuk x sama dengan 2, maka F2 sama dengan 2 dikurangi 2. Nah, di sini teman-teman semua paham kan? Tentunya cukup mudah ya. Jadi dalam menyelesaikan ini untuk menentukan nilai y-nya, tinggal kalian substitusikan nilai x ini ke dalam
fungsi X plus 2 dan X negatif 2. Nah, jadi kita bisa mendapatkan beberapa titik dari fungsi yang pertama ini dan fungsi yang kedua. Gitu teman-teman semua. Untuk fx sama dengan x plus 2, titik itu x, y, maka kita isikan di sini. Dari x nya tadi negatif 1, y nya 1, titik yang kedua x nya 0, y nya 2, kemudian x nya itu 1, y nya 3, dan x nya 2, y nya 4. Nah, ini titik untuk fungsi x plus 2. Baik, kali ini kita akan masuk ke fungsi kuadrat, tapi kita akan masuk ke bentuk umum terlebih dahulu dari fungsi kuadrat. Yang tadi kalian sudah pelajari fungsi linear, sekarang bentuk umum fungsi kuadrat itu masih sama. Ada logo simbol fx menyatakan fungsi x. Tapi di sini bukan x plus 5 lagi, tapi sudah menggunakan seperti halnya persamaan kuadrat, yaitu menggunakan x kuadrat ataupun variabel yang kuadrat. Seperti itu. Misalkan x kuadrat plus 3x plus 2. Nah, ini merupakan bentuk umum dari fungsi kuadrat. Jadi kita bisa tuliskan bentuk umumnya dari fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Untuk a, b, c itu merupakan anggota bilangan real, dan A sendiri, koefisien A itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 nanti jadinya persamaan linier, hanya di sini aja, tapi tidak sampai x kuadrat. Nah, ini merupakan fungsi kuadrat. Contohnya ini ya tadi ya, fx sama dengan misalkan x kuadrat tambah 7x plus 12 ya, seperti ini nih contohnya dari fungsi kuadrat. Seperti itu anak-anakku semua tentang bentuk umum dan contoh dari fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita masuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Bagaimana kalian menggambar grafik fungsi kuadrat? Nah, di sini ada beberapa caranya. Ada 4 cara yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah pilihlah beberapa nilai x bilangan bulat yang terletak pada daerah asal fungsi tersebut. Yang kedua, tentukan nilai y dari masing-masing nilai x yang telah kalian tentukan tadi. Kemudian yang ketiga, gambarlah masing-masing titik koordinat dalam bidang kartesius. Ingat-ingat kartesius itu ada garis y, sumbu x dan sumbu y. Itu bidang kartesius. Dan yang keempat, hubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Nah, untuk contohnya coba kalian simak video berikut ini. Yuk. Baik anak-anak semua, ini ada contoh untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Gambarlah grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Nah, seperti tadi, langkah pertama kalian harus menentukan nilai x nya terlebih dahulu. Jadi untuk mempermudah mengerjakan, kita menggunakan tabel. Kita menentukan x nya terlebih dahulu. Nilai x nya itu kira-kira berapa yang ingin kalian kerjakan, terserah ya. Kalau saya mulai dari 0, 1,
2, 3, 4. Nah, oke, mulai dari sini. Boleh kalian bebas mulai dari negatif 1, negatif 2, kemudian itu bebas ya. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Seperti penjelasan tadi yang fungsi linear, substitusikan nilai X ini ke dalam persamaan ini. X ini diganti dengan angka 0, maka kita ganti langsung 0 kuadrat dikurangi 2 dikali X tadi 0 ditambah 1. 0 kuadrat 0 dikurangi 2 kali 0, 0 tambah 1, maka hasilnya adalah 1. Ini nilainya. Kemudian yang X sama dengan 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 ditambah 1. 1 kuadrat 1 dikurangi 2 negatif 1 tambah 1 hasilnya adalah 0. Oke ya. Kemudian X sama dengan 2 dikuadratkan dikurangi 2 kali 2 ditambah 1. 2 kuadrat 4 dikurangi 2 kali 2 4 kurangi 4 0 ditambah 1, maka hasilnya adalah 1. Ketemu titiknya Y. Sekarang X sama dengan 3 dikuadratkan dikurangi 2 kali 3 ditambah 1. 3 kuadrat 9 dikurangi 6 3 tambah 1, hasilnya adalah 4. Bagus. Sekarang yang terakhir, X sama dengan 4, maka 4 dikuadratkan dikurangi 2 kali 4 ditambah 1. 4 kuadrat 16 dikurangi 8 ditambah 1 9. Nah, ini 10149 adalah nilai Y ya. Nah, titik itu adalah X, Y. Sekarang kita isi titiknya di sini. X, Y. Berarti kita X nya 0, Y nya 1. Kemudian X nya 1, Y nya 0. Kemudian X nya 2, Y nya 1. Kemudian X nya 3, Y nya 4. Dan yang terakhir X nya 4, Y nya 9. Oke, sekarang kita sudah menemukan beberapa titik di sini. 0,1, 1,0, 2,1, 3,4, 4,9. Nah, sekarang kalau sudah menemukan beberapa titik ini, kita bisa membuat grafiknya dengan menggunakan bidang kartesius. Nah, seperti ini anak-anak semua bidang kartesius. Jadi di sini ada sumbu X dan yang di atas ini sumbu Y. 0,1 X nya 0 di sini, Y nya 1. Oke, berarti dia di sini ya. Garisnya saya kasih warna biru aja. Nah, di sini. Kemudian 1,0 berarti X nya 1, Y nya 0. X nya 1 di sini, ya kan? Di sini Y nya 0. Oh, berarti titiknya dia di sini. Oke, ketemu, ya kan? Ini saya kasih titik A 0,1. Kalau yang ini B 1,0. Kemudian kita masuk ke titik C tadi 2,1. X nya itu 2 di sini, satunya di sini. Oke, berarti dia di sini ya.
titik C 2,1 di sini titik C-nya. Kemudian titik berikutnya titik D itu 3,4. 3 X-nya 3, Y-nya 4. Berarti 3 di sini, 4-nya di sini. Nah, berarti dia titiknya sini. Ya kan? Ini titik D. 3 X-nya 3, Y-nya 4. Dan titik yang terakhir titik E. Titik E tadi bernilai 4,9. Berarti dia di sini X-nya 4, Y-nya garis 9. Oh, berarti dia di sini titiknya. D 4,9. Nah, anak-anakku semua, ketika kalian sudah menemukan titik ini, maka saatnya kalian menghubungkan antar titik dengan menggunakan garis sehingga terbentuk suatu kurva, ya kan, suatu grafik parabola yang melengkung. Oke, kita sambungkan. Ini mohon maaf ya kalau misalkan agak belepotan kayak gini karena nggak pakai penggaris. Nah, kita sambungkan. Tapi nanti kalau kalian mengerjakan diusahakan menggunakan penggaris ya. Nah, oke, maaf, sambungkan. Nah, ini pasti nanti dia ke sini. Dan nanti pokoknya lurus terus sampai ke sini. Nah, ini kurvanya. Kurva bentuknya kurva parabola. Ini garisnya kurang presisi ya karena nggak pakai penggaris, tapi bentuknya seperti ini. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan, kalian bisa menggambar grafik parabola dari fungsi kuadrat gitu anak-anak semua. Dan anak-anakku semua, kalian juga silahkan berlatih. Kalian masih punya bukunya mozaik ya, bukunya seperti ini. Nah, itu buku mozaik matematika kelas 9. Kalian pelajari bagian fungsi kuadrat. Nah, di situ fungsi kuadrat banyak sekali. Dan kalian bisa mengerjakan di bagian eksplorasi halaman 36, coba-coba ya kan. Ataupun nanti yang lain sebagainya, silahkan kalian berlatih di situ. Di situ karena wawasannya sangat luas di buku itu, biar bisa menambah keilmuan kalian di matematika. Nah, seperti ini anak-anak semua untuk mengerjakan menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, itu dia anak-anakku semua materi tentang fungsi kuadrat. Nah, tadi kalian sudah mempelajari tentang dua materi, yaitu bentuk umum fungsi kuadrat, kemudian menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Nah, grafik yang terbentuk tadi dari fungsi kuadrat yaitu membentuk parabola, melengkung ke atas atau melengkung ke bawah, ya kan? Itu namanya grafik parabola, seperti bentuk parabola, antena parabola, kalian paham kan? Nah, dia melengkung ke atas atau ke bawah, seperti itu ya, terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y nanti. Nah, yang kalian pelajari di kelas 8 itu kalian membuat grafik fungsi linier, yang linier itu garis lurus. Sekarang kalian sudah menggambar grafik fungsi kuadrat, yaitu berbentuk parabola. Tentunya materi ini jangan sampai lupa, jangan sampai dilupakan. Bagi anak-anakku semua, matematika itu bukan untuk dihafal, tetapi untuk dilatih. Bagaimana kalian melatihnya, mengasah otak kalian supaya matematika itu tetap berada di dalam pikiran kalian, itu tergantung dari diri kalian sendiri. Nah, untuk anak-anakku semua,
tugas yang akan Pak Ferry berikan kali ini silahkan kalian cek di Google Class kalian masing-masing di bagian tugas dan masuk ke tugas kuis. Di situ nanti akan Pak Ferry berikan tugas dan jangan lupa kalian kerjakan. Ada batas waktu pengumpulan sehingga kalian harus mengumpulkan tepat waktu. Kalau tidak, nanti otomatis sistem akan menolaknya sehingga kalian tidak bisa mengerjakan lagi. Jadi kedisiplinan kalian dalam mengerjakan tugas adalah penilaian dari Pak Ferry juga. Terima kasih, itu saja yang dapat Pak Ferry sampaikan. Tetap bahagia, tetap semangat buat anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Depok, khususnya kelas 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.